Pemirsa Indonesia Berzikir yang dirahmati Allah. Kalau tadi di segmen sebelum ini kita bicara mengenai buruknya peradaban yang tumbuh di atas pasar. Dan Rasulullah mengingatkan sebaik-baik tempat adalah masjid, artinya bahwa peradaban yang baik, peradaban yang akan membuat kehidupan dunia ini sejahtera dan makmur adalah peradaban yang berbasis masjid. Di mana nilai kemasjidan itu diawali dengan ketundukan manusia kepada aturan-aturan agama Allah yang disebut dengan syariat Allah. Di mana syariat ini ditegakkan dengan 5 tujuan yang disebut maqasidus syariah. Yang pertama adalah hifdzun nafas. Bagaimana di dunia ini seluruh nyawa dan jiwa manusia harus terlindungi. Tidak boleh ada orang merampas nyawa orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh Allah. Yang kedua adalah hifdzul mal. Bagaimana harta yang diupayakan dengan upaya-upaya yang halal dan benar harus dilindungi, jangan sampai harta itu terampas oleh pihak lain tanpa alasan-alasan yang benar. Yang ketiga adalah hifdzul akal. Bagaimana kemuliaan manusia yang bertumpu pada akal, akal ini jangan dirusak, tetapi dipelihara akal supaya tetap cerdas, jernih, sehingga manusia menjadi manusia yang unggul. Yang keempat adalah hifdzun nasl, memelihara kualitas generasi. Jangan sampai generasi yang akan datang lebih buruk dari hari ini. Generasi yang akan datang harus selalu lebih baik dari generasi sebelumnya. Dan yang terakhir adalah hifdzuddin, bagaimana agama itu dijaga, diamalkan masyarakat dengan baik. Nah, inilah nilai dasar masjid, di mana masyarakat harus tunduk pada 5 tujuan syariat tadi. Dan kemudian dalam praktek kehidupannya berjamaah, artinya manusia itu menjadi teman bagi manusia yang lain. Homo homini socius. Kalau manusia mau berteman dengan yang lain, saling bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, maka tangan Allah ada di atas mereka. Artinya Allah akan menguatkan masyarakat yang hidup bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka orang yang kuat di dalam masyarakat yang berbasis nilai masjid ini akan menguatkan yang lemah. Mereka akan mengurangi hak-hak kekayaannya, dizakatkan, disodakohkan, diinfakkan, bahkan dijihadkan untuk memberdayakan mereka yang lemah. Bukan justru dengan harta mereka semakin menghisap yang lemah. Maka masyarakat yang bekerja sama dalam kebaikan ini akan saling membangun kohesivitas, kedekatan, keakraban, persaudaraan, sehingga kemudian bumi ini dapat bersama-sama dimakmurkan. Tiap negeri kemudian dapat menjadi negeri yang baik. Baldatun thayyibatun, tangan Allah di atasnya, warabbun ghafur. Ya. Nah, dilatih masyarakat masjid itu dengan hidup berjamaah dahulu di dalam sholat 5 waktu. Bagaimana pemimpin dan yang dipimpin itu menyatu dalam ketaatan pada Allah, saling memperkokoh dan memperkuat diri. Maka menjadi penting dimulai dari bagaimana masyarakat itu menjadi bagian dari masjid melalui memakmurkannya. Di basic yang pertama adalah selalu hadir dalam jamaah 5 waktu. Maka seruan sholat berjamaah itu hayya 'alas sholah, ayo kita sholat di masjid bersama-sama. Hayya 'alal falah, maka kita akan meraih kemenangan.
kebersamaan yang ditanamkan di dalam jamaah ini akan membangun kebersamaan di luar sholat, kebersamaan di dalam mengatasi persoalan-persoalan kehidupan. Dan ini disadari oleh bangsa kita, sehingga ini dijadikan semangat dan dasar bagi kehidupan negara kita ini, yaitu kehidupan yang penuh dengan kebersamaan yang disebut gotong royong. Berat sama bersama dipikul, ringan sama dijinjing. Bagaimana yang lemah, kaum du'afa, yang menjadi orang-orang yang tergolong dalam mustahik itu selalu mendapat perhatian dari orang yang berlebih, atau kaum muzaki, yang dengan hartanya itu diberdayakan, diberikan harta-harta. Yang pertama adalah diberikan kecukupan kebutuhannya, jika mereka ini memang lemah dan tidak mungkin diberdayakan, dicukupi kebutuhannya. Orang miskin yang tidak mungkin diberdayakan, dicukupi kebutuhan dasarnya, sehingga dia bisa makan, dia bisa berobat kalau sakit, dia bisa dimakamkan kalau mati. Ya. Kemudian mereka yang masih memungkinkan diberdayakan diberi pendidikan, bantuan modal, sehingga mereka bisa tumbuh dan tidak terus-menerus menjadi orang yang menerima. Dia kemudian akan menjadi orang yang berdaya, menjadi orang yang mampu mencukupi dirinya sendiri, dan apabila terus tumbuh, dia akan menjadi orang yang mampu membantu yang lainnya. Maka marilah kita rubah dunia ini menjadi dunia yang makmur, damai, sejahtera. Kita mulai dari basis peradaban kita. Mari kita makmurkan masjid. Maka ketika diseru oleh Allah melalui para muadzin, hayya 'alas shalah, mari kita bergegas ke masjid, maka Allah pasti akan memberikan kepada kita al-falah, kemenangan. Tapi ketika azan berkumandang dan kita hanya menganggap itu sebagai tanda waktu, oh ini sudah maghrib, ini sudah asar, ini sudah zuhur, maka kemenangan itu tidak pernah kita raih, dan pasar akan menguasai kita dan menghadirkan kehidupan yang penuh kesengsaraan. Yang kuat semakin kuat, yang lemah akan semakin lemah. Aku qouli hada wa nastaghfiru innahu huwat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.